Tahu nggak kemarin si Farah tuh udah lahiran lagi loh anak ketiga. Padahal anaknya masih kecil-kecil. Buset, padahal kemarin anaknya masih kecil-kecil nggak sih? Masa udah lahiran aja anak ketiga? Menjaga jarak kelahiran bukan tentang soal kenyamanan saja, tapi tentang fisik dan mental dari si ibu, serta tumbuh kembang dari anak. Maka dari itu, yuk rencanakan keluarga kalian dengan konseling KB. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Pratastia yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 pagi sampai dengan 1 siang. Nah, dari Ibu apakah ada yang ingin dikeluhkan? Baik, selamat pagi. Sebelumnya, saya tuh datang ke sini ingin berkonsultasi terkait KB Asus. Jadi, saya tuh masih muda, masih terbilang muda, tapi saya sudah mempunyai 3 anak sus. Baru aja kemarin saya lahiran anak ketiga sus. Lalu anak pertama saya itu umurnya 2 tahun. Anak kedua saya umurnya 1 tahun sus. Jadi saya tuh ngerasa capek, ngerasa kewalahan kayak gitu sus. Saya mengerti Ibu, memiliki 3 anak yang usianya sangat berdekatan itu memang sangat kewalahan ya Bu. Nah, saya sangat mengapresiasi Ibu karena sudah mau untuk memutuskan ikut KB. Itu sangat bagus ya Ibu. Terus tapi saya boleh tanya nggak sus, KB yang cocok buat ibu menyusui itu yang apa ya sus? Soalnya kan saya masih menyusui ya sus karena saya baru lahiran kemarin. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu kontrasepsi? Jadi, kontrasepsi adalah 2 gabungan kata, yaitu kontra dan konsepsi. Kontra yang artinya menolak, dan konsepsi yang artinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma untuk bertemu. Jadi, kontrasepsi adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan menghalangi sel telur dan sel sperma untuk bertemu. Metode kontrasepsi itu dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama pil KB, yang dimana pil KB ini termasuk kontrasepsi hormonal, gunanya buat menghambat pelepasan sel telur. Itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama pil kombinasi dan yang kedua ada pil mini. Yang kedua ada IUD, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu alat kecil yang dimasukkan ke rahim, sangat efektif dan bisa dipakai jangka panjang. Efek sampingnya juga lebih ringan dibanding metode hormonal. Kemudian yang ketiga ada suntik KB. Metode ini pakai suntikan hormon dan cukup populer di Indonesia. Itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama suntikan 3 bulan DMPA, kemudian yang kedua ada suntikan bulanan. Lalu yang keempat ada vasektomi, yang dimana kontrasepsi buat pria dengan cara memotong saluran sperma. Jadi spermanya nggak bisa keluar bareng air mani. Kemudian yang kelima ada tubektomi, yang dimana ini untuk wanita yang sudah yakin nggak mau hamil lagi. Prosedurnya menutup saluran tuba Fallopi. Jadi sperma nggak bisa ketemu sel telur. Lalu yang terakhir ada implan. Implan itu tabung kecil berisi hormon yang ditanam di bawah kulit lengan, yang bisa mencegah kehamilan sampai beberapa tahun. Selanjutnya, apa aja sih syarat dari kontrasepsi yang baik? Sebuah metode kontrasepsi akan dianggap baik apabila yang pertama, aman untuk dipakai, yang kedua, tidak mempunyai efek samping yang serius, yang ketiga, dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, yang keempat, tidak mengganggu saat berhubungan seksual, yang kelima, mudah untuk dipakai, dan yang keenam, bisa diterima oleh pengguna dan pasangannya. Kalau dari saya tuh pengennya KB yang jangka panjang gitu loh sus. Jadi saya tuh tidak usah bolak-balik gitu sus. Kalau ingin yang KB jangka panjang, saya merekomendasikan untuk ibu ikut KB IUD atau implan. Nah, IUD sendiri itu bertahan sekitar 5-10 tahun, sedangkan implan bertahan sampai 3 tahun. Nah, itu ibu juga bisa menyesuaikannya sesuai kenyamanan ibu. Baik sus, jika saya meminta waktu untuk berdiskusi dengan suami saya di rumah, bagaimana sus? Soalnya suami saya kan tidak ikut ya sus hari ini karena sedang bekerja gitu. Jadi saya kayaknya harus berdiskusi dulu, memutuskan antara implan ataupun IUD gitu sus. Baik ibu, diperbolehkan.